dipersembahkan oleh yang terhormat, yang tercinta saudaraku. Sampah SOS sangat menghantui para cendekiawan dan ahli teknologi. Berkumpullah dan saling berbagi ilmu. Betul itu betul. Digodok bersama hingga ketemu rumus. Nanti matang rumus untuk atasi segala macam sampah. Aku percaya bangsa tak mudah menyerah. Yuk wujudkan matur kesuwun bareng doro. Apa kabar Misa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami akan mengunjungi rumahnya legenda Indonesia yang berkarya sudah sangat lama dan juga menghasilkan bukan hanya lagu tapi juga ada semacam operet musical dari zaman dulu ya. Betul, karya-karyanya juga sangat luar biasa sekali dan kita semua menyebutnya Eyang Titi. Nah, di episode ini kita akan membahas apa lagi tuh? Ya, kita juga akan membahas ini Mas Yofi. Yang menarik adalah ada sebuah pertunjukan yang sudah 18 tahun umurnya dan sudah keliling di 9 negara, akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Dan ini disebut sebagai salah satu world class production untuk sebuah seni pertunjukan. Namanya Ila Galigo. Ya, jadi kita akan nanti melihat bagaimana persiapannya karena akan perform di Jakarta. Dan sekarang kita akan masuk ke rumahnya Eyang Titi. Ya. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berjumpa dengan Eyang Titi. Apa kabar ya? Apa kabar ya? Sehat. Mas Yofi, Yofi, dan Mbak Renita. Eyang, ini kan kami kesini sebenarnya memang sudah baca banyak ya dari riset kami, dari banyak buku-buku, ada majalah lama. Kita lihat bagaimana yang dilakukan Eyang Titi sebagai penyanyi, komposer, sebagai orang seni, membuat cikal bakalnya musical Indonesia, operet-operet itu. Nah, kita ingin sedikit lagi mengingatkan pemirsa tentang sejarahnya Eyang Titi terjun ke dunia seni Indonesia. Oh, itu ya. Sebenarnya saya adalah dilarang oleh orang tua saya untuk menjadi penyanyi. Iya. Sampai saya itu waktu mau ujian untuk SGTK tuh sejajar dengan SMA, mau ujian kurang 3 bulan. Wes ora usah ujian, kawin wae. Mumpung ono sing njaluk. Mumpung ada yang minta, takut nanti nggak ada yang minta dari perawan tua. Saya tuh sebelumnya tuh saya senang menyanyi. Di sekolah itu kalau ada apa-apa aku yang disuruh nyanyi, misalnya ada lomba antar sekolah, nah saya yang dimajuin. Sekali waktu saya mesti disuruh sama Mbak Titi mesti ikut bintang radio gitu. Wah, saya tuh nggak boleh sama bapak saya. Pikir-pikir, tapi saya kepengen. Mikir-mikir, saya kan penyakitan dari kecil itu. Pertama nama Sudarwati, sakitan, diganti Kadarwati, masih sakitan, diganti Sumarti, masih sakitan. Terus ya udah jadi sekolah nama Sumarti. Terus supaya bapak saya nggak tahu, saya ganti namaku dengan Titi Puspa.
Oh, gitu ceritanya. Supaya bapakku tidak tahu. Enggak taunya RRI-nya minta harus ada surat dari orang tua. Mati loh. Itu Akalnya luar biasa sekali ya Pipin ya. berarti bapak harus tahu ini. Terus saya telepon kakak saya yang masih ada yang sudah di Gama ya, di Gama Gajah Mada. Gajah Mada. Mas tolongi, aku harap nyanyi tapi bapak mesti ora entuk. Karena bapak nggak suka nyanyi. Ya wis, aku ono teko. Sampai di sana bukannya mau urusan nyanyi, tapi urusan kepengen ketemu Beng Slamet. Jadi nyanyian itu apa lomba ini nomor 990. Pokoknya nomor 1 mesti ketemu Beng Slamet dulu. Udah habis latihan ya, latihan sekali udah latihan terus aku lari cari Beng Slamet. Wah di Tugu Monas itu dulu masih belum ada tugunya. Itu di sebelah sana ada tempat untuk olahraga, jadi gedung olahraganya di situ. Wah, aku lari dari RRI, mau jatuh bangun, begitu dapat sama dia. Wah, aku lari dari senengnya. Terus besoknya tuh kan bintang radionya dia. Kebetulan aku dipanggil nomor 1, tapi aku nggak ingat. Begitu sampai di pembagian hadiah ya, habis final, terus besoknya pembagian hadiah. Titi Puspa, kamu disuruh nyanyi. Oh, kamu ngenyek ya. Saya udah kalah nomor 1 kok disuruh nyanyi. Enggak, pokoknya pimpinan RRI bilang, oke ya udah aku nyanyi. Nyanyi lagunya alam semesta berselubung sutra berding tang 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 cincin tung cing tung pinter. Aduh, musiknya itu grande banget dibanding lagu-lagu yang lain. Memang itu adalah aransemennya orang luar. Jadi aku nyanyi itu yang terakhir. Itu tepuk tangannya tuh suwi banget loh. Kok ditepui Gusti, kok saya kok ditepui panjang sekali. Kalau gitu saya harus jadi penyanyi ya aku gitu. Mereka itu tepuk tangan terus. Udah, akhirnya aku disuruh jadi itu ikut sebagai apa namanya ya? Ya suruh nyanyi di RRI gitu. RRI. Honorer. Honorer. Nah, sekarang saya memikirkan. Saya ini sekarang sudah turun gunung ceritanya. Saya sudah nggak ngurusin saya harus menjadi penyanyi. Ya namanya juga udah kena kemo itu sudah rusak semua. Suaraku sudah pecah. Dan ini nafasku sudah pendek. Aku di umur segini kok saya kok masih dipanggil sana. Masih di sini, masih disuruh ini. Kalau gitu saya tuh berarti masih harus bekerja. Tapi aku di sini aku sudah banyak utang sama Tuhan. Saya diberi banyak sekali sama Tuhan. Aku udah utang banyak sekali sama bangsaku, negeriku. Paling banyak utang saya adalah kepada anak-anak Indonesia. Karena saya tahu dia ada apa sekarang, nanti mau jadi apa. Sekarang keadaan seperti ini. Dia cuma adanya gadget, TV, terus apa yang di luar dia lihat, itu semua itu menimpa mereka seperti seakan-akan itu semuanya itu adalah virus apa itu yang nakutin. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak our next generation, kalau sekarang dia sudah berani berbuat begitu, nanti mau jadi apa? Dia lihat contoh banyak, wah jadi populer karena begini-begini. Makanya di hati saya pengen itu Pancasila yang kelima itu apa? Ya, keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Aku megang di situ, ya. Tapi banyak rakyat Indonesia yang di pojok-pojok itu yang subur, apa aja hampir tidak punya. Makanya anak-anak menjadi berkeliaran di jalanan. Jadi anak jalanan menjadi yang salah siapa? Dia mau sekolah aja nggak bisa. Mau makan aja nunggu apa dulu. Bagaimana mau sekolah? Nah, ini semua ini di sana itu mereka itu anak-anak orang yang tidak punya itu. Mereka tuh punya sejuta sense of art, sense of apa ada. Tapi apa daerah sekolah ngendi? Mau sekolah dari mana?
uang untuk makan, untuk ini aja nggak bisa. Mau sekolah ke sana ke sini, numpak opo, melaku apa apa. Nah itu di sini saya. Yuk, siapa yang punya hati? Siapa yang punya kelebihan apa? Aku hanya punya kelebihan ide. Anda punya kelebihan apa? Aku punya tanah, aku punya uang, Anda punya uang. Yuk kita kumpulkan. Anak-anak orang tidak punya itu. Dari mulai umur berapa saja. Itu dikumpulkan, kita lihat. Kamu pinter apa, pinter apa, pinter apa, pinter apa. Nah, disitulah mereka dimasukkan ke dalam asrama. Tapi yang nomor satu saya inginkan adalah, saya adalah orang seniman. Alangkah akan bahagianya para leluhur kita kalau kita bisa membuat yang namanya satu untuk anak-anak itu, mengajarkan mereka itu seni budaya. Dipersembahkan oleh